Oke, sekarang kita lanjutkan contoh kedua, ya, yaitu the Stigler diet. Nah, di sini ini kasus yang lama sebenarnya, ya, dari peraih Nobel di bidang ekonomi, ya, George Stigler. Jadi di sini dia punya suatu daftar nutrisi, ya, ataupun gizi yang minimum yang diperlukan oleh tubuh per harinya. Ya, di sini dia tentukan kalorinya 3000 kalori, proteinnya 70 gram, dan seterusnya. Nah, dari sini, ini yang minimum yang diperlukan oleh tubuh. Jadi dia ada meliskan beberapa makanan, ya, atau bahan makanan, ya, seperti ini: tepung gandum, makaroni, ya, sereal, gandum, ya, kemudian dan sebagainya. Itu dia data berapa kalorinya, proteinnya berapa, kalsium, zat besi, vitamin A, dan seterusnya untuk per dolarnya makanan ini gitu. Ya, jadi kalau makanan ini dibeli sebanyak $1, ya, mungkin berapa gram itu kalorinya sekian, proteinnya sekian, dan seterusnya. Makaroni juga seperti itu. Kalau makaroni dibeli sebanyak $1, maka kalori yang diperoleh adalah sekian, sekian, dan sekian. Jadi dia sudah menormalisasinya terhadap $1, ya. Jadi jumlah gizi yang ini itu udah sesuai dengan harga makanan per dolar, ya. Kemudian ada list yang sangat banyak, ya. Nah, dari situ dia mencoba untuk mencari apa makanan yang perlu dibelinya sehingga bisa seminimum mungkin biayanya, tapi bisa memenuhi gizi minimum yang dia tentukan tadi, gitu. Ya, di sini dia mencoba secara manual, ya, dengan menggunakan menggunakan 120 orang, ya, selama 120 hari oleh 9 orang, ya, yang menghitung secara manual. Ya, jadi dia perlu waktu 120 hari untuk akhirnya menemukan apa solusi yang terbaik untuk menghasilkan daftar makanan yang perlu dia makan yang bisa mencukupi jumlah nutrisi, jumlah gizi yang dia tentukan, tapi dengan harga serendah-rendahnya. Ya, akhirnya dia dapat $39,93 per tahun. Ya, itu untuk dolar pada tahun 1939. Oke, nah itu yang dia udah lakukan. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan ini dengan constraint satisfaction problem, ya. Kita formalisasi, ya, kita buat masalah ini menjadi constraint satisfaction problem dan kita akan mencari solusinya. Oke, di sini kita ada datanya, ya. Ini namanya wheat flour, kemudian ini beratnya, ini harganya, ya, dalam sen. Cuman ini nutrisinya, ya. Nutrisi yang ini sudah dinormalisasi untuk nutrisi per dolarnya makanan ini. Oke, ini datanya semua. Kemudian di sini ada gizi minimum, ya, gizi minimum untuk per harinya. Kalori minimumnya 3, ya, protein 70, ya, kalsium 0,8, dan seterusnya. Ya, itu diambil dari yang di atas ini tadi, ya, di sini, ya. Oke, jadi ini datanya, ya. Di sini sudah saya buat, ya, biar lebih mudah saya menjelaskan. Nanti kalian coba sendiri masing-masing. Ini jangan lupa di atas ini kita includekan dulu solvernya, ya, PyWrap LP juga.
Ya, itu kalau nggak salah sama dengan solver sebelumnya ya. Nih, kita menggunakan linear solver juga ya. Kemudian kita include-kan datanya. Ini kita run dulu. Oke, kita include-kan data, kemudian kita include-kan nutrisinya. Oke, ada 2 array. Kemudian yang perlu kita lakukan berikutnya, kita buat variabel dan kita definisikan objektifnya apa ya. Ya, di sini pertama kita instansiasi globe solvernya, kita berikan nama dia solve stickler. Ya, solvernya kita panggil ya, library-nya .solver. Ini kita beri nama solve stickler. Nah, kemudian dia merupakan globe linear programming. Ya, tetap sama ya. Nah, kemudian ini kita run, udah diinstansiasi. Kemudian kita declare array untuk menyimpan nutrisi data gizinya tadi ya, makanan-makanan tadi ya. Food ini ya, array 2 dimensi dengan sebanyak length data yang di atas ini tadi ya. Mini food ini semua data kita itu. Nah, kita deklarasikan di sini. Oke, kemudian sudah ada kita makanannya, udah kita deklarasikan. Kita cek, kita buat objektifnya apa, yaitu kita ingin meminimalisir jumlah dari makanan ya, food ini ya, karena kita tadi sudah menormalisasi ya, setiap makanan ini nutrisinya ini untuk $1 harganya gitu ya. Artinya kalau kita ingin meminimalisir harga, karena harganya semua sudah sama, harganya sama-sama $1 semua, yang paling kita utamakan sekarang bagaimana jumlah nutrisinya ini kalau dijumlah-jumlahkan dari beberapa makanan nih, nutrisinya, kalorinya, hasil penjumlahannya memenuhi syarat minimum ya. Vitamin A-nya kalau dijumlahkan memenuhi syarat minimum kebutuhan per hari ya. Jadi ini sudah disederhanakan masalahnya, bukan masalah harga terendah lagi, tapi sudah langsung dinormalisasi ini menjadi jumlah gizi per dolarnya ya. Jadi di sini objektifnya ya kita deklarasikan, kemudian kita looping semua data tadi ya, kemudian kita deklarasikan food ke i ya, dan semua data tadi ini kita deklarasikan variabelnya ya, variabel dari CSP-nya ya, solver.numVar ya. NumVar itu merupakan number ya. Number di sini bedanya dengan intvar. Kalau intvar itu hanya untuk integer, tapi numVar dia bisa decimal point ya, bisa desimal, bilangan desimal ya. Di sini dimulai dari 0 ya domainnya sampai tak hingga. Nah, itu domainnya ya. Jadi nilai dari food ini itu bisa dari 0 sampai tak hingga. Oke. Nah, kemudian di sini data yang kita inputkan, label yang kita berikan adalah data i ke 0 ya. Kalau ini kita lihat data i itu berarti kan data ke 0 ya, karena ini kan array 2 dimensi ya. Jadi data i 0 itu adalah ini ya. Jadi itu sebenarnya nama dari makanan itu ya. Ini dimasukkan labelnya nama makanan itu. Nilainya bisa dari 0 sampai tak hingga. Artinya food i itu ya, yang ini bisa jadi 1 angkanya ya, $1 gitu. Kita mau beli ini $1 ya, $1 berarti nutrisi yang kita dapat berapa ya, seginilah dia. Nah, tapi bisa jadi karena food i itu domainnya dari 0 sampai tak hingga, bisa jadi kita mau membeli ini seharga $2,5 gitu. Nah, artinya berapa nutrisinya ya, dikalikan aja dengan 2,5 nanti. Nah, seperti itu ya. Tapi bukan kita yang mengalihkan, tapi CSP-nya yang akan mencoba memikirkan berapa $1 ini harus dikeluarkan sehingga nanti jumlah nutrisi ini
Kalau dijumlahkan semuanya itu mencukupi kebutuhan minimum tubuh yang diperlukan ya. Oke, makanya di sini domainnya kita serahkan seperti ini. Nah, CSV-nya nanti akan berpikir, akan mencoba berbagai kemungkinan ya. Nah, kemudian kita set koefisiennya ya, untuk food I-nya itu sama dengan 1. Kemudian kita set objektifnya adalah seminimal mungkin. Artinya dia akan meminimalkan mungkin, meminimalisir food I-nya ya. Jadi kalau bisa 1 ya 1, jangan 2, jangan 2,5. Kalau bisa 1,5 ya jangan 2 gitu. Nah, jadi dicoba dia akan mencari kombinasi yang terendah ya, untuk food I, food 0, food 1, food 2 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat constraint-nya ya, 1 per nutrisinya. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk constraint-nya ini sebenarnya seperti apa? Ya, constraint-nya di sini kita ada 3 yang berhubungan ya, data, gizi, dan juga variabel food I ini. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat jumlah nutrisi yang diberikan oleh food per dolar itu adalah data J I plus 3 ya. Kenapa I plus 3? Kalau kita lihat di sini di datanya ya, di sini data ke 0 ya, I0, ini I1, ini I2 ya. Tadi di sini yang atas ini adalah jumlah apanya, berapa beratnya, ini harganya dalam sen ya. Kemudian ini nih nutrisinya ya. Jadi nutrisinya dimulai dari 0, 1, 2, 3 ya. Nutrisinya mulai dari 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Makanya datanya itu J I plus 3 ya, dimulai dari plus 3 gitu. Karena mulai datanya sebenarnya ada di 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Makanya datanya menjadi data J I plus 3. Oke. Kemudian jumlah nutrisinya nanti akan menjadi data J I tambah 3 dikalikan dengan food J itu sendiri, berapa banyak, berapa dolar gitu. Ya, data J I plus 3 itu kan nutrisi per 1 dolar ya. Ini misalnya, contohnya ini. Ini nutrisi untuk 1 dolar ini. Ya. Tapi berapa angka ini kan kita belum tahu. Itu kan udah kita serahkan kepada CSV-nya untuk berpikir antara domain dari 0 sampai tak hingga berapa nilainya itu. Berapa dolar yang mau kita gunakan, keluarkan atau kita bayar ya. Bisa 1 dolar, bisa 1,5 dolar ya, atau 3 dolar misalnya. Nah, makanya di sini ini akan dikalikan dengan food J ya, berapa dolarnya gitu, itu akan dikalikan. Nah, dan ini adalah nutrisinya itu. Nah, constraint-nya apa ya? Kalau dijumlahkan dari semua data yang ada ya, data J I plus 3 ini ya, nutrisi tadi dikalikan dengan berapa banyak porsi, istilahnya lah, porsi makanannya ya. Apakah porsi untuk 1 dolar atau 1,2 dolar atau 1,3 dolar misalnya ya. Nah, kalau ini dikalikan dan dijumlahkan semuanya ya dengan beberapa makanan yang kita mau, itu harus besar sama dengan gizi dari yang ke I, seperti itu ya. Artinya satu persatu kita cek ya, dia akan dijumlahkan gitu. Misalnya di sini ya, ini kalau kita lihat yang lebih jelas mungkin ini ya. Nah, di sini ada protein ya, nanti akan dia jumlahkan ya. Misalnya yang kita pilih adalah wheat flour, makaroni sama cornflake misalnya yang dipilih ya. Nah, jadi dia akan hitung untuk ini berapa proteinnya, sekian dikalikan dengan berapa dolar gitu
Nah, misalnya constraint satisfaction problemnya memilih ini 1,5 dolar. 1,5 kalikan ini ditambah ya makaroni berapa? 1 dolar misalnya. 1 dolar kali 418 ditambah cornflake berapa? Ternyata 1,7 dolar. 1,7 dikali dengan 252. Nah, jumlah ini semua itu harus lebih besar sama dengan minimumnya. Nah, protein berapa? 70 gram, misalnya seperti itu. Nah, itulah constraint-nya yang dijelaskan di sini, yang kita perlu definisikan ya. Nah, bagaimana kita merepresentasikan ini dalam bentuk codingnya? Nah, itu akan kita lihat. Nah, constraint-nya, ya, constraint itu kita buat suatu array, ya, itu default-nya adalah 0 akan kita berikan untuk semua nutrisi atau semua gizi yang ada. Ya, kemudian sudah kita berikan default-nya 0 semua, kita akan loopingkan semua gizi yang ada, nutrisi, ya. Ini dia. Ini akan di looping ini. Ini akan di looping semua. Ya, kemudian constraint yang ke I, ya, satu persatu ya, ditengok misalnya I itu apa, kalori dulu ya. Nah, constraint yang ke I itu sama dengan solver.constraint. Nah, di sini dibuat constraint-nya. Ya. Nah, nutrient I1. Nah, 1 ini apa? Kalau kita lihat, nutrient I0 itu adalah nama nutrisi itu sendiri atau nama gizinya. Yang satunya adalah berapa angka minimumnya yang diperlukan. Ya. Nah, itu kita letakkan dalam constraint-nya. Ya, nutrient I ke 1. Nah, itu yang kita masukkan di sini. Itu minimumnya. Ya, tapi angka yang akan diberikan nanti bisa jadi sampai infinity gitu. Ya, tapi minimumnya segini. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita looping lagi for J in range dari semua datanya. Data yang ada tadi ya, ini semua di looping. Ya, kemudian constraint I yang ke I tadi yang udah kita jelaskan barusan itu di set koefisiennya dengan food J dan data dari I plus 3. Nah, itu dia tadi. Ya, makanannya tadi. Ya, food J-nya berapa? Bisa jadi 1 dolar atau 1,2 dolar atau 1,3 dolar gitu. Nah, kemudian ditambah juga dengan nilai dari nutrisi yang I plus 3 itu tadi. Ya, contohnya I yang ke 0, 1, 2, 3. Nah, mulai dari nutrisi yang ketiga, yaitu kalori ya. Nah, itu yang kita masukkan ke dalam constraint-nya. Nah, di sini kita coba print ya food J-nya biar tahu ya food J ini apa. Kalau kita print food J-nya ini akan kita belum run di sini ya. Kita run lagi sini. Oke, kita run sini. Nah, kita lihat kalau kita hanya ngeprint food J ya, food J itu tadi dia adalah semua labelnya akan ditampilkannya ya, karena di atas tadi sudah kita set food J ini labelnya adalah data I ke 0 ya, yaitu nama makan itu sendiri. Oke. Nah, kemudian ini udah langsung di solve-nya. Status sama dengan solver.solve. Nah, berarti dia langsung menghitung ya, berapa kombinasi food J yang tepat untuk memenuhi constraint ini gitu. Ya. Dengan minimumnya adalah segini yang diperlukan. Oke. Nah, kemudian kita display ya hasilnya. Kalau misalnya sama seperti yang sebelumnya ya, kalau statusnya sama dengan solver.optimal, artinya kita mendapatkan jawabannya. Ya, maka kita set price-nya awalnya sama dengan 0 ya, dalam dolar, karena kalau food I-nya itu 1 dolar, maka nutrisinya kan tadi udah jelas ya di sini. Kalau di ini 1 dolar ya, maka nutrisinya ini 104. Kalau ini 1,3 dolar ya 1,3 dikali 104 dan seterusnya. Ya.
Jadi kita akan tampilkan berapa dolar yang diperlukan food E itu tadi. Oke, nanti kita masukkan ke dalam price ini nilainya. Nah, kemudian ini 6 nutrients ya. Jumlah nutriennya itu sama dengan length dari nutrientsnya ya. Kalau di sini diletaknya length yang ya, length data I ya. Nah, sebenarnya itu samanya dengan length yang nutrien tadi. Ya, length data I kurang 3. Ya, sama dengan length nutrien itu sendiri sebenarnya. Yang ini ya. Oke. Nah, kemudian nutriennya adalah di inisialisasi semuanya nilainya 0 ya, sebanyak 6 nutrien tadi. Ya, udah di inisialisasi 0, baru di looping satu persatu datanya ya. Kemudian price plus sama dengan food E dari solutionnya. Nah, kan tadi kan kita memberikan variabel berupa food E ya. Food ini variabelnya. Nilainya apa? Bisa dari 0 sampai infinity. Ya. Constraint-nya apa? Nah, kalau food E ini dipilih, maka seginilah nilai nutrisinya untuk yang J ini. Untuk yang I ini, nutrisinya. Ya. Nah, makanya dan dia harus memenuhi paling minimum nutrisinya segini. Ya, memenuhi ini. Nah, jadi nilai dari sini itu CSP yang menentukan. Nilai dari food E itu. Bisa jadi di setnya 0, bisa jadi di setnya 1, bisa jadi di setnya 1,3 atau 10 ya, karena ini sampai unlimited ya. Nah, ternyata di sini setelah di setnya ini misalnya food E-nya adalah 1, nah karena kita anggap tadi satu porsi adalah $1 ya. Nah, dia akan bertambah price-nya jadi 1. Ya, kemudian ada I yang kedua nanti ternyata price-nya adalah 1,3 ya, karena dia mau menambah nutrisinya, jadi nggak cukup dengan $1 ya untuk mendapatkan misalnya coklat ini. Kalau $1 dia nutrisinya cuma 77, tapi ternyata nggak cukup gitu. Kita perlu ini 2 kali lipat biar memenuhi kebutuhan gitu. Maka kita jadikan dia 2 kali lipatnya juga harganya, berarti $2. Nah, seperti itu ya. Tapi itu CSP yang menentukan. Ya. Nah, itu akan tambah terus di price ini. Nah, kemudian nutrien ya. Di looping nutrien, 6 nutrien tadi. Nah, dia masukkan satu persatu. Ya, nutrien ke 0 ya. Ini range ini dimulai dari 0, ya dia menjadi kayak membuat array ya. Dia membuat array yang dimulai dari 0 sampai panjang dari 6 nutrien tadi. 6 nutrien tadi panjangnya adalah length dari nutrien. Ya. Nah, ini udah akan pelajari ya kemarin di Introduction to Python ya. Nah, kemudian ini berarti mulai dari 0. Nutrien ke 0 plus sama dengan ya data ke I nutrien tambah 3 ya, artinya nutrien yang ini ditambahnya. Misalnya coklat, nah yang ini diambilnya, angka 77 ini diambilnya kalau $1 ya misalnya. Nah, dikalikan dengan berapa solusi dari CSP-nya, berapa dolar food E-nya, 1 porsi kah, $1 kah, atau 1,3 tadi gitu. Nah, jadi itulah jumlah nutrisi untuk nutrisi yang ke 0 gitu ya, dalam hal ini kalori ya. Nah, kemudian nanti dibaca lagi nutrien berikutnya, nutrien yang ke 1. Dipakai juga data I ke 1 plus 3, data I ke 4. Ya. Data I ke 0, 1, 2, 3, 4 misalnya. Nah, ini pula dibacanya gitu. Nah, ini dikalikan dengan berapa dolar gitu. Nah, di berapa dolar dari solusi dari CSP tadi gitu. Nah, kemudian
if food E solution besar dari 0, ya, kenapa kita if kan? Ya karena sebenarnya kalau dari solvernya di sini, dia kan bisa memilih 0 gitu. Karena di sini bisa jadi dari 0 sampai tak hingga gitu. Nah, jadi bisa jadi nanti terpilih ternyata raisin ini 0 aja, $0. Artinya apa? Nggak perlu ini gitu misalnya. Artinya dengan cukup di 4 ini aja nutrisinya udah mencukupi gitu. Artinya nggak perlu lagi beli ini gitu. Kenapa? Kalau kita tambah lagi ini kan bertambah $1. Bertambah $1 makin banyak duitnya yang berkeluar gitu. Nah, jadi kita kan meminimalisir gitu. Jadi CSV itu yang akan memilih seminimal mungkin gitu. Makanya akan banyak yang solution value-nya itu food ke I itu bisa jadi $0 gitu. Nah, jadi yang kita tampilkan, yang kita print hanya yang nilainya di atas 0 ya. Kita printkan ya data ke 0 berarti labelnya apa, kemudian solution value-nya berapa angkanya gitu, berapa dolar gitu ya, apakah $1 atau $0,5 dan seterusnya. Nah, sudah di loop ya, ditampilkan semua, baru terakhir kita print optimal annual price-nya ya. Biaya per tahun yang paling optimal adalah baru dikalikan 365 ya, 365 hari gitu ya, karena ini price-nya daily kan, tiap hari gitu. Nah, kalau nggak ada solusinya ya, baru kita cek di sini. Kalau misalnya visible artinya ada potensi, dia akan hasilkan a potential suboptimal solution was found. Dia bilang suboptimal artinya dia tidak optimal, cuman masih oke lah gitu. Nah, else kalau nggak ada sama sekali, baru dia bilang could not solve the problem ya. Oke, jadi kalau kita run kan ya di sini, nah kita dapat ya ternyata apa saja ini yang sesuai dengan solusi terbaik, yaitu wheat flour ya, itu sebanyak berapa? Sebanyak $0,029 ya, berarti tidak cukup satu porsi $1 itu, tapi hanya 0,0295 ya. Kalau kita lihat di atas ini yang wheat flour ya enrich itu hanya 0,0 sekian ya, berarti jumlah ini bukan 44,7 tapi 44,7 dikali 0, yang sekian tadi. Nah, itu yang dibutuhkan, karena sebenarnya untuk kalorinya hanya butuh 3, sedikit saja. Sedangkan ini kalori $1 udah banyak kali, 44,7. Bentar, 012 ya betul. 0123. Nah, ini yang kalori ya. Jadi 44,7 itu terlalu banyak, yang kita butuhkan hanya 3 ya. Jadi dia cuma ngambil 0,029 ya. Tapi 0,029 ini kalau dikalikan dengan ya, kalau kita letak sini ya, dikalikan dengan berapa tadi jumlah nutrisinya nih ya, 4,7, ini baru 1,319. Nah, sedangkan yang dibutuhkan berapa minimum tadi? Kita butuh minimum 3. Jadi kan masih kurang. Ya, ini sangat mengganggu. Kita hapus dulu ini biar nggak panjang ya. Oops, sorry. Kita ulangi aja. Dari awal kita run balik. Oke, jadi ini baru 1 ya. Baru 1,3, sedangkan kita butuh banyak. Nah, kita kalikan lagi. Karena dia kan akan dijumlahkan berapa kalori di sini, berapa kalori di sini, berapa kalori di sini. Jumlah semuanya dari ke-55 ini nanti akan sampai minimum 3 gitu ya. Kita coba, kita buktikan ya. Yang liver ini. Ya, kita mau kalikan ini. Tambah ya, liver ya. Liver kalikan dengan, nah, berapa kalori di liver beef? Liver ya, liver beef ini kalorinya 0,123 nih, 2,2 kalorinya ya.
Ya, kita letak sini. Ya, masih 0,04. Nah, ada cabbage. Ya, kubis ya. Segini. Kita buktikan ya. Kalikan dengan berapa cabbage. Cabbage ini 0,123, 2,6 kalorinya ya. Nah, masih segitu. Tambah lagi spinach ya. Gini kalikan berapa kalorinya? Kayaknya sayur nggak banyak ya kalorinya. Spinach. Mana spinach? Ini ya, 0,123 ya kan, cuma sedikit ya. 1,1 kalori per dolarnya ya. Jadi cuma butuh dikit. Terakhir kita perlu navy bean ya. Segini harganya. Jumlahnya 0,06 dolar. Kita lihat navy bean tadi, navy beans dried ya, 0,123. Wah. Besar rupanya ya kalorinya ya. Navy bean dried. Oke. Nah, jumlahnya segini. Oke. Nah, ini kalau kita jumlahkan semua ketiga-tiga ini, nah, apakah dia mencapai 3? Nah, dia harus minimal mencapai 3 kan? Nah, kita coba ini. Kita letak ya. Tambah dengan ini. Tambah ini. Tambah ini, tambah terakhir ini ya. Oke. Nah, kan minimumnya diminta 3 ya. Di sini dia 3,000092. Jadi pas-pasan 3 lebih dikit gitu. Karena dimintanya minimum gitu. Ya, ini baru kalori yang kita hitung. Nah, untuk tugas kalian hitung seluruhnya. Ya, kita ada berapa banyak tadi gizinya? Nah, ini. Kita ada protein, kita ada kalsium, zat besi, dan seterusnya. Nah, tugas kalian lakukan perhitungan seperti saya untuk membuktikan berapa ya jumlah gizi per nutrisi tadi dari solusi yang diberikan ini gitu ya. Nah, itu jadi tugas kalian bikin persatu seperti ini. Kemudian nanti pertama tugas kalian kerjakan ini ya di Jupyter juga notebook. Terakhir kalian bikin seperti yang saya bikin ini. Kemudian nanti udah selesai ini semua, kalian klik bagian file, download sebagai HTML aja nggak apa-apa. Ya, kalian download sebagai HTML, nanti ini bisa disimpan, kalian simpan, kemudian nanti kalian kirim di Spada. Oke, demikian. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kemudian dikumpulkan tugasnya. Ya, nanti kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya untuk contoh berikut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.